Buat kalian yang penasaran dengan kelanjutan perjuangan Tan Yun membalas dendam dan kembali menjadi dewa tertinggi, ikuti ceritanya di sini. Like dan subscribe untuk membesarkan channel ini. Kau membunuh saudaraku yang ketiga, tetapi kau tidak berani menantang saudaraku yang kedua. Sekarang, gadis ini akan menantangmu hidup dan mati. Jika kau laki-laki, bertarunglah. Tentu saja, di mata Ouyang Qian, kau sama sekali bukan laki-laki, dan wajar saja jika kau tidak bertarung, teriak Ouyang Qian. Kata-kata yang diucapkan Ouyang Qian di depan semua orang adalah penghinaan terbesar bagi Tan Yun. Pria manapun pasti akan marah, dan Tan Yun tidak terkecuali. Tan Yun mengepalkan tinjunya, tulangnya berderit, dia berhenti dan berbalik perlahan, sangat lambat. Ketika Tan Yun membalikkan tubuhnya dan menghadap Ouyang Qian, tangannya yang terkepal sudah meregang, ekspresinya tenang dan menakutkan. Jika Mu Mengyu melihat penampilan Tan Yun saat ini, dia pasti tahu bahwa Tan Yun hanya akan menunjukkan ekspresi seperti itu ketika dia sangat marah. Di mata semua orang, Tan Yun dengan lembut mengangkat jarinya dan menunjuk ke arah Ouyang Qian. Kemudian, dia menunjuk ke Gao Yang Wushuang. Suaranya tidak mengandung emosi, "Aku menerima tantangan kalian, membunuh dua musuh lebih baik daripada satu musuh. Aku Tan Yun, tidak akan mati bersama kalian hari ini," teriak Tan Yun. Suara Tan Yun seperti bom yang dilemparkan ke kerumunan yang membuat kepala orang berdengung. Keheningan sesaat ditukar dengan teriakan dan jeritan kehilangan, keterkejutan, kegembiraan, dan ketidakpahaman. Apakah aku salah dengar? Kakak Tan bermaksud bertarung dengan kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang pada saat yang bersamaan, ucap suara dari kerumunan murid. Kau dengar itu benar. Ini semua benar, semua benar. Kakak senior Tan gila, kakak senior Ouyang berada di peringkat ke-45 dalam daftar alkimia, dan kakak senior Gao yang berada di peringkat ke-36, terdengar suara-suara tidak percaya dari para murid. Gila, kakak Tan, ini gila. Setelah dia membunuh Ye Ling terakhir kali, meskipun dia berada di peringkat ke-160 dalam kekuatan, kesenjangannya dengan kakak senior Ouyang dan kakak senior Gao yang terlalu besar, dan tetap ingin melawan keduanya sekaligus. Apa yang kau katakan? Kakak Tan akan selamat, ini konyol. Bagaimana menurutmu? Aku akui bahwa kakak Tan kuat, tetapi situasi saat ini adalah yang satu melawan dua, dan kedua lawannya ada di daftar naga. Kakak Tan, sedikit sembrono mengambil keputusan dan tidak terkendali kali ini. Suara bising dari kerumunan datang ke telinga Liu Hongru. Tubuh tuanya bergetar dan berkata dengan cemas, "Tan Yun, kau sembrono, sembrono. Bagaimana kau bisa setuju? Apa perbedaan antara kau dan kematian sekarang? Tidak, kau tidak bisa berjanji seperti itu." Ketika Tan Yun hendak berbicara, Gao Yang Wushuang memandang Liu Hongru dan berkata dengan keras, "Di akun Liu, Tan Yun telah menerima tantangan dan kau masih terus menghalangi di sini. Kau tidak menghormati aturan ini." Liu Hongru terdiam. Gao Yang Wushuang memandang Ouyang Qian dengan penuh kasih sayang. "Xiao Qian, dia tidak layak bagimu untuk membunuhnya, jadi aku yang akan menyelesaikannya." Sebelum kata-kata Ouyang Qian selesai, dia dipotong oleh Tan Yun dengan dingin, "Pelacur. Jika kau tidak mendengar dengan jelas, aku akan memberitahu wanita jalang ini lagi. Aku akan menerima tantangan kalian berdua di waktu yang sama. Tanpa pelacur ini, aku tidak akan bertarung," ucap Tan Yun. Begitu kata-kata ini keluar, Ouyang Qian dengan marah menegur, "Baiklah kau pesuruh rendahan, aku berjanji akan membuatmu mati hari ini." Mendengar bahwa kekasihnya dipermalukan, mata Gao Yang Wushuang menjadi merah. "Tan Yun, ayo mulai. Aku ingin menghancurkanmu berkeping-keping," ucap Wushuang. "Tunggu," ucap Liu Hongru berteriak dengan suara yang dalam, dan segera menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. "Kalian semua adalah pilar masa depan divisi Pilku, dan Tan Yun juga terkait dengan masalah hidup dan mati orang lain. Pertempuran hidup dan matimu sangat penting. Jika ada kecelakaan di antara kalian berdua, maka total sudah 3 murid pribadi Lu Wu akan mati. Jika Tan Yun mati, Penatua Agung dari Sekte Luar juga harus mati. Dan Penatua Agung dari Sekte Luar adalah orang utama kita. Jadi ini adalah pertempuran yang menentukan, tapi Diaken ini tidak berhak campur tangan dalam pertarungan ini. Namun, jika salah satu dari kalian mati, kemungkinan besar akan menyebabkan konflik antara Penatua ke-12 dan Kepala Divisi. Oleh karena itu, dalam pertempuran hidup dan mati kalian ini, pastikan ada Lu Wu, Seng King Feng dan Ketua Gerbang Luar. Sebelum mereka datang,
Siapapun di antara kalian yang berani menyerang lebih dulu, jangan salahkan Diaken karena tidak kenal ampun, ucap Liu Hongru berkata dengan tajam. Melihat ke aula otorisasi, dan berkata dengan keras, Diaken Lai, bagaimana kalau prosesi pendakian pagoda dimulai setelah pertarungan mereka selesai? Karena saudara Liu telah berkata, bagaimana mungkin Diaken ini tidak setuju? Itu pendapatmu. Di aula otorisasi, suara Diakon Lai keluar. Semua murid dengarkan ini. Setelah Tan Yun dan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian melakukan pertarungan hidup mati baru kegiatan pendakian pagoda akan dimulai. Murid mengerti, terdengar suara serentak dari 60.000 orang yang menjawab. Semua orang secara alami ingin menyaksikan pertarungan. Di mata banyak murid jangankan Gao Yang Wushuang sendirian, Ouyang Qian saja sudah cukup kuat dibandingkan Tan Yun. Liu Hongru memandang salah satu muridnya, dan berkata, bawa perahu roh berharga kelas menengah Diaken, segera pergi ke Gunung Abadi Changling, beritahu Diaken Shen untuk datang. Dengan itu, cincin Qian Kun Liu Hongru menyala, dan perahu roh muncul di kaki muridnya. Baik Diaken, murid ini akan pergi sekarang, ucap murid itu dan segera mengendarai perahu roh dan naik ke langit dengan tergesa-gesa, dan juga murid di bawah Penatua ke-12, cepat dan beritahu Penatua ke-12 untuk segera ke sini, kata Liu Hongru. Beberapa murid menginjak pedang terbang dan menuju Gunung Ludaoxian 5.000 mil jauhnya. Setelah setengah jam, di Gunung Ludaoxian, Dongfu, ketika Luwu mendengar dari murid yang melapor kepadanya, dia tertawa ketika mendengar bahwa Tan Yun dan dua murid kesayangannya berselisih sampai seluruh proses menyetujui pertempuran hidup dan mati. Kemarahan yang telah lama terpendam dan kemarahan yang diderita dilepaskan dengan tawa pada saat ini. Hahaha. Tan Yun ini masih terlalu lembut. Aku tidak tahan ketika Xiao Qian menggunakan beberapa kata penghinaan dengan cara radikal. Bagus, sangat bagus, ucap Luwu. Setelah tawa, Luwu memandang para murid yang melaporkan berita itu, dan berkata, kau kembalilah dulu, Penatua ini sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah aku mandi dan berganti pakaian, aku akan langsung menuju ke arena seni bela diri. Setelah beberapa saat, di kebun obat di Changling Xianshan, Shen Qingfeng sedang menjelaskan budidaya pengetahuan ramuan pada muridnya. Tapi ketika dia mendengar bahwa Tan Yun menantang dua murid utama Luwu, dia hampir jatuh pingsan. Aku sudah sangat tua, kemarahan Shen Qing telah memburuk. Tan Yun, bajingan kecil, apa kau sudah gila? Bukankah Ouyang Qian dan Gao Yang Wushuang masuk 400 orang terkuat di daftar naga? Tidak, aku harus membuat nona muda menghentikan mereka. Shen Qingfeng segera mengeluarkan perahu roh. Daniel dengan hormat berkata, Diaken Shen, kami juga ingin melihat pertarungan saudara Tan. Jika kau ingin melihat, pergilah dari sini. Shen Qingfeng meniup jenggotnya dan menatap. Kemudian lebih dari 700 murid Yaoyu melompat ke perahu roh untuk pergi melihat pertarungan hidup mati Tan Yun. Daniel, menurutmu kakak Tan akan mati? Tanya seorang murid yang tampak khawatir. Sialan kau, ingat, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain, saudara Tan adalah yang terkuat di hati kita. Sebelum kata-kata Daniel selesai, dia dipotong oleh Shen Qingfeng, jika kau tidak tutup mulutmu. Orang tua ini akan menendangmu ke bawah. Berpindah di Gunung Peri Es. Perahu roh yang dipenuhi murid bergantung di udara. Shen Qingfeng segera memasuki kuil Bingking. Tidak lama kemudian, Shen Subing melangkah keluar dari aula dengan ekspresi jelek, dan awan kemarahan membara di dadanya. Tan Yun ini, selain membuatku terus dalam kesulitan, apa lagi yang bisa dia lakukan? Nona, tenangkan amarahmu, ucap Shen Qingfeng mengikutinya dari belakang, dan berkata, Nona, Tan Yun memang ceroboh, tapi dia tidak bisa mati sekarang. Karena jika dia mati, maka King Qiu juga harus mati. Sebaiknya Nona pergi dan buat mereka membatalkan pertarungan hidup mati karena sekarang hanya kau yang bisa menyelamatkan Tan Yun. Ucap Shen Qingfeng. Setelah mendengar ini, Shen Subing sangat marah. Jika bukan karena King Qiu, Tan Yun ini, aku sendiri yang akan membunuhnya, ucap Shen Subing dengan emosi. 1 jam kemudian, perahu roh yang membawa Shen Subing, Shen Qingfeng, dan para murid Taman Pengobatan Lingshan, terbang menuju ke arena seni bela diri. Gadis kecil ini benar-benar datang. Tapi apa yang bisa kau lakukan jika kau datang? Kau ingin menghentikannya, ucap Luwu dalam hatinya, ketika dia bersama 9 penatua lainnya menyambut dan serentak berkata, salam kepada Ketua Subing.
Alasan mengapa 10 tetua berkumpul di sini adalah karena semua orang tahu hubungan rumit antara Tan Yun dan Shen Qingqiu, Shen Qingfeng, dan Shen Subing sehingga mereka menduga bahwa kepala divisi mungkin akan datang. Hanya penatua ketiga yang tidak datang. Para murid tidak perlu memikirkannya, dia mungkin sedang membantu keponakannya, Pang He. Tan Yun, orang ini, menggerakkan semuanya hanya dengan satu gerakan. Tapi bagaimanapun, jika Tan Yun mati hari ini maka Shen Qingqiu juga harus mati. Kecuali Tan Yun dapat membuat hal yang luar biasa suatu hari nanti, maka sumpah beracun Shen Qingqiu akan dicabut. Hanya dalam waktu lebih dari 1 jam kini seluruh divisi pil, sampai ke murid, sampai ke penatua, dan kepala divisi, telah mendengar kabar pertarungan hidup mati antara Tan Yun dan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. Murid memberi salam kepada ketua, gelombang teriakan terdengar dari 60.000 lebih murid divisi pil membungkuk hormat secara bersamaan. Berdirilah, ucap Shen Subing meminta semua orang untuk berdiri dan mengabaikan Tan Yun. Pada saat ini, dia takut jika dia terlalu banyak melihat Tan Yun maka dia sendiri yang akan membunuhnya. Shen Subing langsung menemui Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian, dan bertanya, Tan Yun masih akan berguna untukku. Bisakah kalian membatalkan pertarungan hidup mati ini? Ini, begitu Gao Yang Wushuang berbicara, perkataannya segera dipotong oleh Tan Yun. Lapor ketua, murid ingin mengatakan sesuatu. Katakanlah, ucap Shen Subing dengan dingin. Murid ini akan mematuhi aturan. Tan Yun berkata dengan serius, Ketua, Anda selalu adil dan tegas. Karena murid ini telah berjanji untuk pertarungan hidup mati, tolong izinkanlah itu terjadi. Kau bajingan kecil, jangan bicara seperti itu, ucap Shen Qingfeng benar-benar mencoba menghentikan pertarungan itu. Shen Subing sebagai kepala divisi berusaha menghentikan pertarungan itu agar Tan Yun tidak mati, karena itu akan berakibat pada kematian Shen Qingqiu juga, tapi justru Tan Yun sendiri yang mengatakan tetap ingin melanjutkannya pertarungan hidup mati sesuai aturan sekte di depan semua murid dan penatua. Api kemarahan menyala dari dada Shen Subing, bibirnya sedikit mengepak, dan suara pembunuhan melewati telinga Tan Yun, saya tidak mengerti apa ini baik atau buruk untukmu. Jika hidupmu tidak terkait dengan kehidupan Qingqiu, aku sendiri ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri, ucap Shen Subing marah. Lapor ketua, sejak hari pertama murid ini memasuki kebun obat Lingsan, aku sudah muak melihat bahwa rekan-rekan murid kebun obat lain telah menerima banyak hinaan dan cacian dari murid alkemis. Meskipun statusku rendah karena aku hanya murid tukang, tetapi murid ini tidak akan pernah mengizinkan murid alkemis menghina dan mempermalukan murid tukang yang lain. Jadi murid itu memberi pelajaran kepada Li Zikuan. Kemudian, saudaranya Li Zian ingin membunuhku, jadi murid ini melawannya dan akhirnya membunuhnya. Belum lama ini, untuk membalaskan dendam Li Zian, Ye Ling sengaja memfitnahku dan ingin memprovokasiku untuk bertarung sengit dengannya. Akibatnya, murid ini juga membunuhnya. Dan hari ini, Tan Yun berhenti sebentar, mengangkat kepalanya, menatap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian. Suaranya dingin, dan hari ini mereka ingin membunuhku untuk membalaskan dendam kematian Ye Ling. Tetapi murid ini akan menggunakan kekuatan mereka untuk membuktikannya. Jika mereka ingin membunuhku, akulah yang akan membunuh mereka. Tidak peduli siapa dia, tidak peduli seberapa tinggi peringkatnya dalam daftar peringkat alkemis. Hanya ada satu hasil pada akhirnya bagi orang-orang sombong ini, dan itu adalah kematian. Mendengar ini, alis Shen Subing sedikit mengernyit, tidak tahu harus berpikir apa. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan membungkuk dalam-dalam kepada Shen Subing. Ketua, murid ini tidak hanya berjuang untuk kehormatan murid sendiri, tetapi juga untuk semua murid tukang yang tidak memiliki hak asasi manusia di kebun obat Lingsan. Ini juga untuk melindungi sumpah Penatua Agung dari gerbang luar Kakek Sen, yang telah memperjuangkanku untuk masuk ke gerbang dalam. Jadi, terlepas dari apakah murid ini hidup atau mati, tolong biarkanlah pertarungan dilanjutkan. Ucap Tan Yun. Begitu kata-kata itu berakhir, lebih dari 700 murid Taman Obat Lingsan meneteskan air mata. Demikian pula, banyak dari lebih dari 60.000 murid sangat tersentuh oleh pernyataan Tan Yun. Di sisi lain, mata lebih dari 2.900 orang di bawah sesepuh Luwu penuh dengan cibiran. Menurut mereka,
Pembunuhan Tan Yun oleh kakak senior Gao Yang dan kakak senior Ouyang tidak jauh berbeda dengan menghancurkan belalang. Oke, baiklah kalau begitu. Sen Subing melirik Tan Yun, Ouyang Qian, dan Gao Yang Wushuang, dan berkata dengan anggun, hari ini, ketua ini secara pribadi akan memimpin pertarungan hidup dan mati untuk kalian. Terima kasih ketua. Ketika Tan Yun menjawab, puluhan ribu murid yang menyaksikan secara sadar melangkah mundur, meninggalkan ruang terbuka beberapa ratus meter. Di ruang terbuka yang luas, Tan Yun berdiri dengan Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian yang saling memandang. Tan Yun, hari ini adalah waktumu untuk mati, ucap Gao Yang Wushuang yang seketika diinterupsi oleh Tan Yun sebelum dia selesai berbicara. Kau terlalu banyak omong kosong, aku berdiri di sini, hidupku ada di sini, kau bisa mengambilnya jika kau punya kemampuan, ucap Tan Yun. Formasi pedang ilahi Hongmeng, teriakan teknik Tan Yun. Menghadapi dua orang yang jauh lebih kuat dari Fan Jian, Tan Yun tidak berani gegabah, dia langsung menggunakan formasi pedangnya. Rambut Tan Yun menari-nari, dan di antara pikirannya, 11 senjata roh berkualitas tinggi dengan atribut emas, kayu, air, api, bumi, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya, memancar keluar dari cincin Qian Kun miliknya dan segera mengelilingi dirinya dan kedua murid Luwu ini. Pada saat yang hampir bersamaan, dari mata 7 jiwa janin Hongmeng di kolam pikiran Tan Yun menembakkan 14 pilar cahaya Hongmeng ke tengah dahinya sehingga menjadi 11 pedang terbang. Tiba-tiba, 11 pedang terbang dengan cepat berputar, meledakkan tirai besar cahaya Hongmeng yang panjangnya ratusan meter, dan berubah menjadi susunan pedang ilahi Hongmeng berdiameter 300 meter, menutupi mereka berdua. Keterampilan untuk serangga kecil, ucap Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian meremehkan Tan Yun tetapi beberapa saat kemudian mendapati diri mereka dalam kekacauan. Pada saat ini, susunan pedang menghalangi pandangan semua orang. Lebih dari 60.000 murid tidak dapat melihat segala sesuatu dalam formasi pedang, mereka juga tidak dapat mendengar apapun. Hanya para tetua dan kepala suku yang hanya bisa secara samar-samar menangkap jejak 3 orang. Apakah ini trik untuk serangga? Kalian perlahan-lahan bisa merasakannya sendiri. Tan Yun berdiri di udara dan berteriak menggema melalui kekacauan, mulut angin. Legenda Guntur, pada saat yang sama, dia sudah menyusun strategi pertarungan yang menentukan dalam pikirannya. Tiba-tiba, di langit yang kacau, terdengar raungan yang menakjubkan, seperti hantu yang menangis dan serigala yang melolong. Ini seperti iblis yang datang ke langit dan bumi, dan suara iblis menutupi segalanya. Detik berikutnya, mulut raksasa yang dibentuk oleh kekuatan angin di langit seperti monster yang menelan langit dan menelannya ke arah Ouyang Qian. Di mulut iblis angin dengan diameter 300 kaki, ribuan bila angin besar dipenuhi dengan kekuatan untuk merobek semua hal, memancarkan kekuatan yang kuat dan mengejutkan. Sebelum mulut angin iblis datang, Ouyang Qian merasakan sakit di pipinya. Apa yang membuatnya sedikit bingung adalah dia bisa merasakan angin dari mulut iblis, dan sebuah kekuatan mengunci dirinya sendiri. Dia tidak bisa melarikan diri. Tan Yun, kau bajingan. Ternyata kau sama sekali bukan di ranah jiwa janin. Gao yang sedari tadi meremehkan Tan Yun, sekarang malah mengingatkan rekannya dengan berkata, Xiao Qian, hati-hati. Sebelum kata-kata itu jatuh, Gao yang terkejut dan berkata, kau bisa mengendalikan kekuatan guntur. Tetapi pada saat yang sama, mulut iblis angin menelan Ouyang Qian di langit. Kekuatan guntur yang tebal dan panjang 300 kaki seperti ribuan guntur naga, berputar bersama membentuk penjara guntur dengan radius ribuan kaki. Gulir naga biru 1000 kesempatan, teriak Gao Yang Wushuang dengan kilatan hijau di antara jari-jarinya berkedip. Tiba-tiba, sebuah gulungan muncul dari atas kepalanya. Gulungan itu membentang dengan cepat dan berubah menjadi raksasa setinggi 100 kaki, menyelimutinya. Gulir naga biru 1000 peluang adalah senjata ajaib pamungkas yang Gao Yang Wushuang beli dengan menghabiskan banyak harta. Kitab sejati roda langit tentang menghancurkan dewa. Gao Yang Wushuang segera menggunakan pilnya, atribut waktu terkuat. Dia dilindungi oleh gulungan naga biru, niat bertarungnya tinggi. Dia tidak mundur tetapi maju. Dia menginjak pedang terbang dan melayang ke udara. Tangannya berputar dengan kecepatan tinggi di depan dadanya. Tiba-tiba,
kekuatan waktu yang tak terlihat mengembun menjadi roda waktu besar di tangannya. Hembusan besar keluar dari roda waktu, menjadi semakin kuat, seolah-olah menghancurkan segalanya. Pada saat ini, Guntur Jiao dengan aura menakjubkan, di bawah kendali Tan Yun, menghantam gulir naga biru 1000 peluang yang membungkus Gao Yang Wushuang, dan meledak dengan suara memekakkan telinga. Sungguh kekuatan guntur yang kuat, ucap Gao yang tercengang dan menemukan bahwa gulungan naga biru yang menyelimuti dirinya hancur menjadi serpihan. Tiba-tiba, ribuan petir dengan kekuatan menghancurkan langit dan bumi, datang menuju Gao Yang. Murida pekerja sialan, kau menghancurkan senjata ajaibku, teriak Gao yang meraung dan mengguncang langit. Pada saat ini, roda waktu di atas kepalanya tiba-tiba meningkat menjadi 100 kaki. Kekuatan waktu tiba-tiba membuat Lei Jiao berhenti. Gao yang menopang langit dengan kedua tangannya. Pada saat itu, roda waktu menghancurkan petir-petir itu. Di sisi lain, Ouyang Qian yang ditelan oleh mulut angin iblis, telah mengeluarkan ilusi spasial, berkedip dan berkedip sambil dihimpit oleh bila angin besar. Ada bila angin yang tak terhitung jumlahnya yang dapat dengan jelas mencekiknya. Setiap kali dia berusaha untuk keluar, ruang di sebelahnya sedikit terdistorsi, berubah menjadi ilusi seperti tidak ada jalan untuk melarikan diri. Tapi akhirnya dia bola-balik melalui mulut angin dengan sangat cepat dan dalam sekejap mata, dia sudah melewati mulut angin iblis. Tiba-tiba pedang terbangnya berubah menjadi 100 kaki. Dia menginjak pedang terbang dan memotongnya secara horizontal ke arah Tan Yun. Kau bajingan yang mempermalukanku, matilah kau. Pada saat yang sama, mulut angin iblis di belakangnya runtuh karena gagal mengalahkan Ouyang Qian. Ketika Ouyang Qian menyerang Tan Yun, roda waktu besar yang dimanipulasi oleh Gao Yang telah menghancurkan ribuan naga seperti kekuatan guntur. Kau bajingan yang membunuh adikku, hari ini aku ingin membuat menghapusmu hingga ke tulang-tulang. Ketika teriakan marah terdengar, roda waktu yang sangat besar seolah-olah melepaskan belenggu waktu dan muncul di depan Tan Yun dalam sekejap. Dengan aura kehancuran dan perkasa, itu menabrak ke arah Tan Yun yang terlihat kecil di udara. Pada saat ini, pedang dengan panjang 100 kaki telah membawa ruang bergetar di depan Tan Yun, seperti kilat besar yang melewati kekacauan dan melepaskan diri dari belenggu ruang itu memotong ke arah Tan Yun, dan mengunci jalan Tan Yun. Kecepatannya sangat cepat sehingga Tan Yun tidak bisa mengelak walaupun dia menggunakan langkah surgawi Hongmeng. Saat ini roda langit berputar dengan kencang. Di depannya, ada 100 pedang yang penuh dengan kekuatan spasial. Tan Yun sepertinya dalam bahaya. Pada saat ini, Gao Yang Wushuang dan Ouyang Qian dengan senyum lega, karena dalam pandangan mereka, Tan Yun akan segera mati. Namun, adegan berikutnya memicu badai di hati mereka. Tapi terlihat Tan Yun hanya tertawa terbahak-bahak. Tawa itu mengungkapkan bahwa Tan Yun tidak kekurangan ide dan strategi. Dan dia tiba-tiba berkata, pertempuran ini baru saja dimulai. Tan Yun lanjut berteriak, semburan waktu. Gelombang ruang, begitu suara itu terdengar riak muncul di atas kepala Tan Yun, semburan energi dengan ketebalan ribuan kaki jatuh dari langit dan membombardir roda waktu langit milik Gao Yang Wushuang dan ruang di sekitarnya bergetar. Tiba-tiba, roda waktu raksasa ini sepertinya dibilas dan dihancurkan oleh energi kehancuran ini dan roda itu mulai muncul tanda-tanda menyusut. Pada saat yang sama, ada suara bergelombang datang dari langit. Tiba-tiba itu seperti gelombang transparan yang mengalir menelan pedang panjang yang akan menebus ke arah Tan Yun. Gelombang itu menyapu pedang besar milik Ouyang Qian, seolah-olah gelombang itu menelan semua pedang itu dan menghilang. Sehingga Ouyang Qian, yang memegang pedang terbang itu menjadi pucat dan berteriak saat dia juga ditelan oleh gelombang spasial ini. Wushuang, tolong aku! Ouyang Qian berteriak penuh ketakutan. Pedang terbang senjata roh terbaik di tangannya dihancurkan inci demi inci dalam gelombang ruang yang diciptakan Tan Yun. Meskipun seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tebal kekuatan spiritual, tubuhnya masih perlahan retak di bawah kekuatan gelombang ruang, dan wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya ditutupi dengan retakan jaring laba-laba. Kulitnya mengeluarkan darah setipis benang. Pada saat ini, Ouyang Qian terlihat sangat menyedihkan. Dia ingin menggunakan ilusi spasial untuk melarikan diri, tetapi dia tidak berdaya. Dalam gelombang ruang yang dibentuk ulang oleh Tan Yun, itu tidak hanya gagal, tetapi dia merasa terikat oleh gelombang ruang, seolah-olah dia berada dalam rawa dan tidak bisa bergerak.
Apalagi melarikan diri, Xiao Qian, bertahanlah, teriak Gao yang terkejut. Mengapa Tan Yun bisa mengendalikan kekuatan angin dan guntur dan kemudian sekarang bisa mengontrol kekuatan ruang dan waktu? Dia bergegas menuju ke gelombang ruang seperti ada pisau di hatinya untuk menyelamatkan Ouyang Qian. Ingin menyelamatkannya, sudah terlambat, ucap Tan Yun dikelilingi oleh kekuatan spiritual, dia seperti dewa perang keemasan. Gao yang tetap menyerbu ke dalam gelombang ruang, melancarkan tinjunya dan meraung ke kepala Ouyang Qian. Pada saat ini, Gao yang Wushuang. Dia menelan pil ungu ke dalam mulutnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan suara yang menyeramkan. Napasnya menjadi keras dan berantakan, dan gumpalan darah mengalir keluar dari mulut, telinga, hidung, dan matanya. Untuk menyelamatkan kekasihnya Ouyang Qian, dia harus menambah kekuatannya, dia harus mengambil resiko ini. Setelah minum pil ini, khasiat obat kuat ini langsung memperluas 8 meridiannya, memaksa memadatkan tulangnya dan menjadi lebih kuat, dan meningkatkan kekuatannya sebesar 50%. Tak perlu dikatakan, konsekuensi dari minum pil ini juga sebanding, setidaknya butuh beberapa bulan untuk pulih. Paling buruk, meridiannya hancur, tulangnya menjadi rapuh. Roda waktu berkumpul. Roda surgawi menekan dan menghancurkan semua hal. Bunuh, teriak Gao yang merapal tekniknya. Kulit Gao yang Wushuang terpapar dan mengeluarkan darah. Tiba-tiba, roda langit waktu yang menghancurkan dalam semburan waktu meledakkan gelombang kehancuran yang kuat. Itu berkembang pesat dan menghancurkan energi aliran waktu Tan Yun. Kemudian, itu telah menjadi roda waktu besar 150 kaki dengan ruang spasial yang hampir retak, bergegas ke gelombang ruang. Menghancurkannya dan mengarah ke arah Tan Yun. Ini seperti menyelamatkan sekaligus menyerang. Karena menurut Gao yang Tan Yun hanya bisa menghindar dan mundur sembari dia akan menyelamatkan Ouyang Qian. Tetapi, dia jelas tidak mengenal Tan Yun. Meskipun roda waktu langit mengabaikan batasan gelombang ruang, ia tidak dapat mengabaikan kekuatan gelombang ruang. Karena itu, ia menyusut dengan cepat. Gao yang Wushuang, dengar, tidak peduli berapa banyak harga yang harus dibayar, Ouyang Qian akan mati, suara tegas dan tirani keluar dari mulut Tan Yun. Tan Yun tahu bahwa dia akhirnya menangkap Ouyang Qian. Jika dia tidak membunuhnya sekarang, dia akan lebih waspada nanti. Dan pada saat itu, jika dia ingin membunuh mereka lagi itu akan lebih sulit. Bajingan, pergilah ke neraka, teriak Tan Yun mengabaikan roda waktu yang berputar menyerangnya, tapi dia hanya memikirkan kata-kata Ouyang Qian yang mempermalukan dirinya di depan umum. Yang ada di pikiran Tan Yun sekarang adalah bagaimana membunuhnya. Getaran spasial terbentuk, tinju kanan Tan Yun dilancarkan, putus asa dan rasa ngeri terpancar dari wajah Ouyang Qian. Wushuang, bantu aku, jeritan Ouyang Qian tiba-tiba terputus. Tubuh tanpa kepala terkoyak dan mayat tanpa kepala mulai berubah menjadi kabut darah di gelombang ruang. Hingga tidak ada tulang yang tersisa, hanya darah yang tersisa di gelombang ruang waktu formasi Tan Yun ini. Getaran luar angkasa di bawah kekuatan gelombang ruang angkasa, itu menjadi roda langit dan menghantam punggung Tan Yun dengan keras. Kabut darah memenuhi udara, lengan yang patah terbang ke samping, bahu kiri Tan Yun meledak, dan lengannya terbang menjauh dari tubuh. Tan Yun menyemprotkan 3 suap darah, dan tubuhnya terlempar puluhan kaki ke udara. Dalam gelombang ruang dan roda langit waktu yang telah runtuh dan menyempit menjadi 3 kaki turun terus dari langit mengejar Tan Yun. Tan Yun tidak bisa menghindar dengan cepat. Tan Yun meraung seperti binatang yang terperangkap dan ingin melarikan diri. Tan Yun menghindar secepat mungkin ke samping agar kepalanya tidak hancur, tapi itu tetap mengenai bahunya. Dan itu membuat bahunya hancur. Darahnya seperti pelangi dan lengan kanannya terpisah dari tubuh Tan Yun dengan semburan darah yang menakutkan. Tan Yun pusing, wajahnya sepucat kertas, dan tubuhnya seperti meteorit, jatuh ke melesat ke bawah dari langit. Ketika roda waktu surgawi turun secara vertikal menuju Tan Yun, akhirnya akan menjadi tidak terlihat di bawah kekuatan gelombang ruang. Tiba-tiba, Gao yang Wushuang yang mengendalikan roda waktu, tubuhnya bergetar dan mengeluarkan panah darah. Tan Yun yang kehilangan lengannya, jatuh di tanah sejauh 3 kaki bumi seakan bergetar karena tubrukan tubuh Tan Yun. Pada saat ini, para murid yang melihat dari luar formasi pedang surgawi Hongmeng merasakan getaran bumi itu.
Meskipun para murid tidak tahu apa yang terjadi dalam susunan pedang, mereka tahu bahwa seseorang telah terkena ledakan energi dan terpental dari suara tumpul yang jatuh ke tanah. Dengan ragu-ragu, para murid tetap diam karena kepala divisi dan para penatua ada di sana. Tapi hati mereka sangat gelisah. Sudah begitu lama tapi susunan pedang yang diatur oleh Tan Yun masih ada. Bukankah itu berarti Tan Yun belum mati? Kakak Tan, tolong jangan mati, gumam lebih dari 700 murid Taman Obat Lingsan memejamkan mata dan berdoa dengan khusyuk untuk Tan Yun. Shen Qingfeng juga sama. Bagaimanapun, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam formasi. Jadi dia hanya berdoa dalam hati untuk Tan Yun. Butir-butir keringat, sebesar kacang, jatuh dari dahinya dan pipinya yang keriput. Jantungnya sudah tergantung di tenggorokannya. Bagaimanapun, hidup dan mati Tan Yun terkait dengan hidup dan mati saudara keduanya Shen Qingqiu. Pada saat ini, penghinaan Shen Subing kepada Tan Yun saat ini mulai memudar. Itu karena dia berpikir bahwa begitu Tan Yun dan Gao Yang dan Ouyang Qian bertarung, mereka akan membunuh Tan Yun dengan cepat mengingat kekuatan keduanya. Itu mungkin akan memakan waktu beberapa menit. Tapi sekarang setelah cukup lama, Tan Yun masih belum mati. Lu Wu mengernyitkan alisnya. Menurutnya, dua muridnya sendiri sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan Tan Yun. Tepat ketika Lu Wu gelisah, tiba-tiba lengan putus terbang keluar dari susunan pedang surgawi Hongmeng. Dari sisa pakaian di lengan yang putus itu, terlihat bahwa itu adalah pakaian para murid tukang. Mereka dapat melihat bahwa itu lengan Tan Yun, juga dari cincin penyimpanan di jari lengan yang patah, mereka bisa lebih yakin bahwa itu adalah lengan kanan Tan Yun. Tirai tipis susunan pedang surgawi Hongmeng secara alami tidak akan menghancurkan lengan patah Tan Yun. Oleh karena itu, lengan kanan Tan Yun bisa terlempar keluar dari formasi pedang ini. Kakak Tan, teriak Daniel, yang terdengar sangat keras di tengah keramaian yang sunyi. Kakak Tan, teriakan lain menyusul. Dalam sekejap, lebih dari 700 murid Taman Obat Lingsan menangis ketika mereka melihat lengan Tan Yun yang terpisah dari tubuhnya ini. Diam kalian, teriak Shen Qingfeng gemetar dan meraung. Pada saat ini, Lu Wu tersenyum puas, begitu pula semua muridnya. Menurut pendapat semua orang, susunan pedang akan segera rusak, dan Tan Yun akan mati. Susunan pedang Hongmeng. Gao yang menginjak pedang terbang tanpa kaki dan tidak segera mengejar Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun yang kehilangan tangannya, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Namun demikian pula, dengan hancurnya waktu, Gao yang berlutut di atas pedang terbang dan berteriak, Xiao Qian. Xiao Qian, di matanya yang sedih, air mata pecah dan jatuh. Kehilangan apa yang Anda cintai seperti pisau yang menancap di hati. Xiao Qian, itu semua karena aku jahat dan tidak bisa melindungimu. Itu semua karena aku tidak berguna, isak tangis Gao Yang Wushuang sambil memukul dadanya. Xiao Qian, jangan khawatir, aku akan membalaskan dendammu. Aku akan membunuh Tan Yun dan membalaskan dendammu, ucap Gao Yang. Gao Yang bangkit, menginjak pedang terbang dengan kakinya, dan mengambil pedang setinggi 30 kaki dengan pergelangan tangannya. Dia segera terbang turun dan menebas Tan Yun yang saat ini tergeletak 3 kaki tertanam di tanah. Bajingan, aku ingin kau mati sekarang juga, teriak Gao Yang Wushuang dengan ganas. Dengan puing-puing terciprat kemana-mana, Tan Yun segera berdiri dengan gemetar, berlumuran darah, menggunakan langkah surgawi Hongmeng dan berkedip ke susunan pedang. Tan Yun, yang terluka parah, tidak bisa lagi mengendalikan kekuatan maut melawan musuh. Dia tahu bahwa sekarang dia jelas bukan lawan Gao Yang Wushuang. Dia tahu lebih jelas bahwa paling tidak masih ada tersisa waktu 10 napas efek dari obat kuat yang diminum Gao Yang. Dan setelah itu kekuatan Gao Yang yang meningkat akan menghilang dan kembali seperti semula. Tan Yun yakin selama dia tidak terbunuh dalam waktu 10 napas ini, maka Gao Yang Wushuang lah yang akan mati.